Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan baik dimanapun berada. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh teman-teman yang sudah mensupport Mr. Santos Channel dengan cara subscribe, like, dan share materi-materi yang ada di channel ini. Mudah-mudahan menjadi sumber amal pahala buat kita semua. Baik teman-teman, sesi ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi kita yang kemarin, materi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dalam kewirausahaan. Jadi kepemimpinan itu juga masuk dalam kewirausahaan. Kepemimpinan dalam kewirausahaan yaitu kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sangat tergantung kepada kewibawaan dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahannya, kolega, maupun atasan pimpinan itu sendiri. Nah, sekarang kita coba masuk ke pengertian dari kewirausahaan. Kata entrepreneurship yang dulunya sering diterjemahkan dengan kata kewiraswastaan, akhir-akhir ini diterjemahkan dengan kata kewirausahaan. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre, yang artinya memulai atau melaksanakan. Wira swasta atau wira usaha berasal dari kata wira, swasta, dan usaha, di mana wira yang artinya utama, gagah berani, serta luhur, dan swa artinya sendiri, sta yang artinya berdiri, dan usaha yang artinya kegiatan produktif. Menurut Hissrich, Peter, dan Shepard mendefinisikan kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Menurut Nasrullah Yusuf, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Seorang wirausahawan pada dasarnya juga merupakan seorang pemimpin. Pemimpin yang efektif akan selalu mencari cara-cara yang lebih baik. Anda dapat menjadi pemimpin yang berhasil jika Anda percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari bisnis perusahaan Anda. Kata kunci dari kewirausahaan adalah 1. Pengambilan risiko, 2. Menjalankan usaha sendiri, 3. Memanfaatkan peluang-peluang, 4. Menciptakan usaha baru, 5. Pendekatan yang inovatif, yang terakhir adalah mandiri. Wirausahawan yang berhasil merupakan memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Para wirausaha memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya. Menurut Erland, kepemimpinan kewirausahaan kini menempuh strategi lebih besar terhadap organisasi yang didirikan. Entrepreneur merupakan upaya mencapai keunggulan dalam bersaing karena sebuah organisasi
menyadari bahwa mereka terus-menerus mendefinisi ulang pasar, merestrukturisasi kegiatan, memodifikasi model bisnis, dan mempelajari kemampuan berpikir mereka. Menurut Sharma dan Krisman, kewirausahaan organisasi adalah proses di mana seorang atau sekelompok individu yang berkaitan dengan organisasi tersebut menciptakan organisasi baru atau menganjurkan pembaharuan atau inovasi dalam organisasi. Perilaku pemimpin menyangkut dua bidang utama. Yang pertama, berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, merencanakan dan mencapai sasaran. Yang kedua, berorientasi pada orang yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. Orientasi pada tugas pemimpin atau orientasi tugas pemimpin. Seorang pemimpin cenderung menunjukkan pola-pola perilaku sebagai berikut. Merumuskan secara jelas peranan sendiri maupun stafnya. Menetapkan tujuan yang sukar dapat dicapai dan memberitahukan orang-orang apa yang diharapkan dari mereka. Menentukan prosedur-prosedur untuk mengukur kemajuan menuju tujuan dan untuk mengukur pencapaian tujuan itu, yakni tujuan yang dirumuskan secara jelas dan khas. Melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Yang terakhir, berminat mencapai peningkatan produktivitas. Nah, kita masuk ke sikap-sikap pemimpin yang sukses dalam berwirausaha. Yang pertama adalah purposeful. Memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Memiliki tujuan yang jelas berarti punya pendirian, memiliki fokus, memiliki keyakinan akan keputusannya, memiliki kemampuan memutuskan, dan berdaya tahan. Sesungguhnya merupakan kualitas pencapaian yang sukses dan tuntutan tujuan apapun. Seseorang yang tidak memiliki tujuan dapat diibaratkan sebagai sebuah kapal di tengah-tengah kabut di lautan yang telah kehilangan kemudi dan layar sekaligus. Yang kedua, responsible atau tanggung jawab. Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya dalam diri kita membutuhkan evaluasi yang teratur. Kebiasaan memahami betapa kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pikirkan dan lakukan merupakan hal bernilai untuk dibangun. Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya pada diri orang lain, menumbuhkan pujian dan evaluasi kinerja yang teratur. Kebiasaan semacam ini akan mengembangkan loyalitas yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih besar sebagaimana tanggung jawab yang kita harapkan dan orang lain. Yang ketiga, ada integrity atau integritas. Memahami apa yang benar untuk dilakukan dan secara nyata mengerjakannya berarti memiliki integritas. Filsuf Yunani Socrates percaya bahwa untuk sungguh mengetahui apa yang benar tidak mungkin tanpa bertindak selaras dengannya. Prioritas pertama manusia bukan hanya untuk hidup, namun untuk memimpin suatu kebaikan dan menjalani kehidupan dengan lebih memilih untuk memberikan hidupnya dibandingkan hidup tanpa integritas. Yang berikutnya ada non-conformity atau ketidakcocokan. Pemimpin wirausaha bukanlah seorang yang mudah cocok, kecuali dalam hal ketaatan mereka terhadap nilai inti. Tak seorang pun mencapai sukses yang sesungguhnya untuk menjadi diri sendiri dengan menjadi seorang yang mudah cocok atau konformis. Namun dalam bisnis, banyak orang yang berpegang teguh pada pola yang mereka percayai, yaitu selubung mayoritas merupakan suatu prasyarat bagi persetujuan dan keberhasilan. Yang berikutnya ada courage atau keberanian. Ketika Anda memiliki keberanian terhadap pendirian Anda dan keberanian untuk menjadi diri Anda sendiri dan mengikuti jalan yang Anda percayai sebagai yang terbaik, kekuatan Anda yang sejati berkembang secara alami. Di dalamnya
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ditinjau ulang dan diperhatikan. Sementara kategori kelemahan lebih diutamakan daripada apa yang dianggap sebagai kekuatan. Yang berikutnya ada intuitif. Keputusan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilan Anda dan juga orang lain. Sedikit orang akan berpendapat bahwa salah satu kemampuan yang terpenting dalam bisnis adalah untuk maju bersama dengan yang lain. Yang berikutnya ada patience atau kesabaran. Manusia yang memiliki keunikan dalam menempatkan batasan waktu sebagai suatu hasil yang diinginkannya dalam hidup, khususnya berkaitan dengan relasi. Tentu saja mudah bersikap sabar terhadap sesuatu yang hasilnya sudah tentu, karena dalam kepastian hanya sedikit ruang untuk kecemasan. Terdapat hubungan langsung yang berkaitan antara kesabaran dan kepastian, sebanyak antara ketidaksabaran dan keraguan. Semakin Anda tidak sabar untuk sesuatu berjalan sesuai kehendak Anda, semakin Anda bertanya-tanya apakah akan terjadi demikian. Yang berikutnya ada listen atau mendengarkan. Pemasaran adalah istilah yang pada mulanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana keberhasilan suatu bisnis bergantung sepenuhnya pada sesuatu di luar dirinya. Pemasaran mengajarkan jika kita mendengarkan perekonomian, masyarakat, dan konsumen, kita dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan strategi internal. Anehnya, pemasaran sangat jarang digunakan untuk hal ini. Bukan berarti siapakah konsumen kita, pemasaran telah menjadi sekedar alat pendukung penjualan dengan bertanya bagaimana kita dapat menjual lebih banyak yang kita inginkan. Berikutnya ada antusiasme. Manusia dilahirkan dengan cara pandang yang optimis atau positif, namun pesimisme atau pandangan-pandangan negatif seringkali memungkinkan untuk dikedepankan. Pesimisme datang dari kekecewaan, dari suatu impresi buruk yang terbentuk karena rintangan yang terjadi di masa lalu. Mungkin pesimisme menunjukkan kehati-hatian dan pengalaman, namun yang baik adalah untuk berpikir hanya pada kesulitan macam apa yang dapat terjadi di depan kita. Efek psikologis dan optimisme adalah dia membantu pencapaian keberhasilan. Yang terakhir ada servis atau layanan, tindakan yang sesungguhnya. Setiap orang mengetahui betapa pentingnya layanan pelanggan. Setiap orang berpikir bahwa mereka mengetahui layanan sebaik apa yang dibutuhkan. Walaupun begitu, persepsi konsumenlah yang benar-benar harus diperhitungkan. Memahami persepsi konsumen terhadap Anda, produk Anda, layanan Anda, dan bisnis Anda merupakan kunci untuk membangun hubungan jangka panjang dan keberhasilan dalam menumbuhkan penjualan. Kita lanjutkan kembali. Mengapa kepemimpinan penting dalam berwirausaha? Yang pertama, agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Yang kedua, dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. Pemimpin adalah jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam kewirausahaan, seperti pengambilan keputusan, penanggung jawab tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, memberikan wewenang, dan lain-lain. Bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan kerancuan dalam pembagian tugas-tugas yang mengakibatkan kebangkrutan atau kerugian. Pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam berwirausaha. Terima kasih. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita mengenai kepemimpinan dalam berwirausaha. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaklumin. Silakan dibagikan kepada teman-teman lain supaya bisa menjadi amal buat kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.